Saya perkenalkan nama saya Ardi, saya kembali di Taman Sari ini. Dan bukan Taman Sari ini zaman dulu dibangun Taman Sari itu aslinya Taman Sari kan bukan tempat tinggalnya ya. Tapi zaman dulu dibangun Taman Sari itu hanya dipakai buat berwisata aja sultan ya. Mandi gitu ya? Atau? Iya, kalau ini kan kalau pemandian yang dipakai buat mandi sultan bersama para putri-putri atau bersama para sulih-sulihnya. Nah dulu bangunan Taman Sari ini punya 52 bangunan, luasnya itu ada 10,6 meter. Tapi sekarang mohon maaf, bangunan aja udah nggak ada karena ada banyak bangunan yang hancur karena ada kemakan manusia. Dan zaman dulu juga Taman Sari ini hanya dikelilingi dengan kebun buah-buahan sama air danau. Jadi mohon maaf dulu sebelum ada rumah tadi dulunya masih kebun semuanya. Dan yang sebelah sana air danau. Tapi sekarang air danau dan kebun sudah tidak ada, udah jadi rumah-rumah dulu. Dan ini mohon maaf tadi masuk sini aslinya itu masuknya dari pintu masuk yang paling belakang. Iya, yang depan yang sebelah sana. Nah, tapi mohon maaf sekarang dibalik, depannya di belakang jadi depan. Karena depan sebelah sana kan jadi rumah-rumah itu. Dan bangunan yang tinggi itu, bangunan itu yang namanya gapura panggung. Bangunan itu yang di atas ini sebagai bangunan beliau naik ke atas itu melihat pemandangan sekitar kebun dan sampai melihat para putri-putri yang sedang menari di tengah-tengah sebelah sini. Dan ini semua bangunan Taman Sari ini mohon maaf masih mengandung unsur Hindu dan Buddha. Karena zaman dulu Sultan Hindu Buddha. Karena zaman dulu Sultan Hamengkubuwono yang pertama kan masih kerajaan Mataram, masih agama Hindu Buddha. 1758 pembikinan bangunan Taman Sari. Sampai Taman Sari dipakai dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai yang kedua. oh Terakhir memakai bangunan Taman Sari tahun 1812. Habis itu Sultan Hamengkubuwono yang ketiga sudah tidak pernah lagi memakai bangunan Taman Sari untuk berwisata karena peperangan malam Belanda. Makanya Taman Sari ditinggalin, tidak pernah lagi dipakai buat tempat berwisata lagi. Nah semenjak itu terus diterusi Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Yang ke-8 ini melihat bangunan-bangunan Taman Sari udah banyak yang hancur dan seperti kayak kebun dan air danau udah kering udah jadi rawa sama hutan kan sayang. Makanya tanah sini dibagikan kepada para abdi dalam keraton. oh dibagi maksudnya? Iya dikasihkan tanah sini kepada para abdi dalam keraton dan para abdi dalam keraton ini sudah membangun tapi tidak boleh dijual. Dan semenjak bergabung dengan negara Indonesia kan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Iya. Jadi yang pertama sampai yang ke-8 itu kerajaan. Makanya bisa bergabung dengan negara Indonesia itu dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ke-9 itu membantu Presiden Soekarno bersembunyi di Yogyakarta. Dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 juga membantu hutang piutang dari pribadi. Wow. Nah, akhirnya Sultan HB yang ke-9 meminta bergabung dengan Indonesia. Makanya mohon maaf dinamakan DIY. DIY ya. Diistimewakan. Makanya dinamakan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Makanya semenjak bergabung dengan negara Indonesia kan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 juga pernah menjabat menjadi wakil presiden pas zamannya Bapak Soeharto. Tapi cuma hanya sebentar aja karena mohon maaf karena Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 tidak mau berkorupsi. Maunya jadi rakyat biasa. Nah, ini sekarang kita masuk ke tempat kolam pemandian. Yang spot-spot ya? Kita ambilin semuanya. Ya. Nah ini kolam pemandian ini zaman dulunya bukan dinamakan dengan kolam pemandian, tapi zaman dulu dinamakan umbul. Umbul itu sumber mata air. Jadi mohon maaf dulu sumber mata air ini keluarnya dari jamur-jamur ini. Sama bulu kepala naga yang paling bawah sebelah sana itu. Oh itu. Itu ada bulu kepala naga. Jadi zaman dulu keluar sumber mata airnya. Tapi sekarang mohon maaf udah tidak keluar mata airnya lagi karena udah banyak rumah-rumah penduduk pada bikin sumur. Iya benar. Dan di bawahnya ini zaman dulunya bukan cor-coran seperti kayak gini, tapi zaman dulunya masih pakai batu kali sama pasir. Iya. Jadi iya. itu bukan berenang, tapi berendam zaman dulunya. Dan ini mohon maaf ini kolam pemandian ini juga ada 3 kolam. Dulu yang di belakang sebelah sana dipakai buat mandi para putri-putri yang masih kecil. Putrinya Sultan maksudnya ya? Iya, putri-putri Sultan yang masih di bawah 17 tahun. Dan sebelah sini dipakai buat mandi para putri-putri yang udah dewasa atau para selir-selir. Karena mohon maaf karena zaman dulu Sultan punya banyak selir. Iya, makanya para selir pada berendam di sini. Sultannya lihatnya dari atas. Menara paling atas itu. Oh iya. Nah, karena zaman dulu punya banyak selir. Jadi kalau ingin memilih salah satu selir dari atas itu mengunci.
Menunjuklah salah satu di kolam sebelah sini dan siapa tahu yang terpilih dia aja lah mandi berdua di sana. Oh, mandi berdua ya. Makanya Betul. mohon maaf, zaman dulu di kolam pemandian ini khusus tempat bersenang-senang Sultan bersama para selir-selirnya atau bersama para dayang-dayang. Ada bang, itu ada kolam lagi. Itu, Masih ada itu private Sultan 1 sampai 98. 1 sampai ke 2 aja. Oh, Iya, habis 1 itu sampai dia udah nggak Habis pakai. itu tidak pernah lagi memakai bangunan Taman Sari, udah ditinggalin dan hancurnya bangunan Taman Sari itu pada tahun 1870-an. Itu terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat dan berbarengan dengan gunung Merapi meletus. Ini satu yang masih itu yang Ini sebagian aja masih ada dulu, kalau mohon maaf kalau masih ada semuanya ada 52 bangunan kita 3 hari pun kita melihat karena luasnya ada 10,6 hektar. Zaman dulu orang Portugis kita tidak bisa ke negaranya, makanya sama Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 diangkatlah menjadi Ki Demang. Yang pertama ya. Beliau bisa merancang bangunan-bangunan, akhirnya disuruhlah membuat bangunan seperti beteng dulu, beteng keraton. oh yang Tembok yang iya. dikeliling Iya, keraton kan ada betul. tembok putih itu. Iya, iya. Nah, itu disuruhlah membuat bangunan itu, akhirnya Sultan sangat senang, sangat puas. Karena kinerjanya bagus dan bangunan-bangunannya itu kokoh juga. Nah, akhirnya Portugis bikin ya? bangunan Taman Sari ini, rancang bangunan Taman Ini Sari apa, ini. Mbak? Dan ini mohon maaf, ini yang setiap ujung ini yang ada sangkar, ini di dalamnya ini bukan makam atau batu nisan. Tapi zaman dulunya dipakai buat tempat pembakaran aromaterapi. Karena Biar wangi iya, difusir, biar wangi, difusir, ya. difusir Iya, dengan aromaterapi. Zaman dulu Jadi udah ada ya. mewarnai semua. Iya, Iya. jadi sebenarnya kalau kita masuk ke tempat kolam pemandian ini kita bawa aromaterapi atau batu. Karena mohon maaf, kalau zaman itu orang Hindu atau Buddha kan masih lupa di sekitar ujungnya. Makanya kita bilang ke ujungnya. Dan ini ada ruangan ini zaman dulu dipakai buat tempat ruangan pakaian. Jadi para putri-putri itu zaman dulu menjadi pakaian di ruang sebelah sini zaman dulunya. Dan ini kenapa ruangan pakaian ini ada dua, ada sebelah sini sama yang sebelah sini. Dan zaman dulu yang sebelah sini dipakai buat anak-anak, yang sebelah sini yang dewasa. Posisi mohon maaf sekolah. Seperti kayak ini, mohon maaf, ini lemari-lemari pakaian zaman dulu ya setingkat gini. Jadi lemari-lemari pakaiannya itu sangat sederhana sekali. Jadi bentuknya setingkat gini. Rak aja ya. Rak buat pakaian aja. Dan zaman dulu mohon maaf tidak ada pintu. Jadi penduduknya hanya kain aja. Ah, iya iya. Tirai gitu ya. Ini rak buat pakaian zaman dulu. Dan yang sebelah sini itu ada papan memanjang. Itu yang dipakai dulu para putri-putri. Jadi para putri-putri dulu, kenapa duduknya di pinggir jendela? Karena zaman dulu mohon maaf penerangnya kan masih pakai obor. Iya. Nah, kalau ingin berhiaskan kayak jendela supaya ada cahaya masuk. Keraton itu kan dari Sultan Kerajaan Mataram punya anak, kakaknya mendirikan keraton Solo, adiknya mendirikan keraton Jogja. Solo dan Jogja itu kakak beradik. Jadi sebenarnya mohon maaf ketuaan Solo daripada Jogja. Tapi mohon maaf istilahnya kalau di Jogja sini kenapa bisa berwibawa? Karena istilahnya kan pamornya lebih tinggi Iya iya. daripada Solo. Dan makanya Sultan Hamengkubuwono yang ketiga itu membantu kerajaan Solo itu kan diduduki Belanda. 1753 Jakarta menjadi raja. Oke. Sultan mendirikan keraton sini. Sebelum mendirikan keraton Sultan berpindah di Ambar Ketawang. Ambar Ketawang itu Ambar di sebelah sana. Oke. Baru mendirikan keraton Jogja sini. Oh. Pindah di sebelah sana kan cuma hanya sebentar aja. Pindahnya ke keraton sudah jadi tahun 1755 itu. 1755. Dan sehabis itu Sultan kan bingung pengen berwisata, daripada jauh-jauh dibikinlah bangunan Taman Sari ini. Oke. Makanya bangunan Taman Sari itu dibangun dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu dari tahun 1758. Wow. 3 tahun jaraknya. Keraton berdiri dulu baru Taman Sari. Nah, dan dibangunlah Taman Sari itu hanya dipakai buat tempat berwisatanya Sultan bersama keluarganya, dan di kolam pemandian khusus tempat bersenang-senang Sultan bersama para putri-putri atau para selir-selirnya. Dan kenapa zaman dulu Sultan itu punya buah berselir? Selir itu bukan dipakai buat kesenangan atau pemuas, tapi zaman dulunya dipakai buat tempat ilmu politiknya Sultan zaman itu. Itu dipakai buat memperluas daerah kekuasaan. Karena mohon maaf, karena yang diambil selir itu anak yang punya jabatan seperti karena lurah, anak camat. Ketujuh yang paling banyak punya selir sebenarnya. Yang pertama punya 14 selir, dan yang ketujuh punya 40 selir. Berarti bisa dibilang 40 wilayah ya. 40 wilayah. Oh. Makanya Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh dijuluki Sultan Sugih yang Iya. mempunyai pabrik gula seluruh Indonesia. Jadi ini cricket poolnya Sultan zaman dahulu.
Jadi kolamnya lebih kecil daripada yang sebelah sana, karena sebelah sini khusus berdua. Ya, jadi zaman dulu beliau berendam di sini bersama pemaisuri. Kalau tidak bersama pemaisuri, bersama selir yang terpilih tadi. Maisuri. Pemaisuri kan istri yang sah, yang Iya. pertama. Iya. Tapi kalau yang selir-selir kan istilahnya mohon maaf Atas ketika persetujuan. poligami. Iya. Tapi tetap tahu juga Sultan. Dan anaknya juga anaknya tetap akan diakui juga. Dan mohon maaf, tapi anak dari selir tidak boleh diangkat menjadi anak raja. Tapi akan diangkat menjadi pangeran, seorang pangeran. Makanya Sultan Habib yang penerusnya Sultan Hamengkubuwono itu anak dari pemaisuri, anak yang pertama laki-laki. Dan ini kan dulu kan beliau berendam di sini, sambil berendam, sambil melihat pemandangan juga. Dan dulu mohon maaf dulu sebelum ada rumah-rumah ini kan masih kebun semuanya. Iya. Tapi sekarang kebunnya udah tidak ada, udah jadi rumah-rumah penduduk. Gini, zaman dulu sampai sekarang sama bentuknya. Tingginya berapa meter sini Pak? Ini antara 4 sampai 5. Dan temboknya tebal-tebal semua. Dan ini mohon maaf pembikinan bangunan Taman Sari ini, pembikinannya tuh tanpa semen dan tanpa tulang-tulang besi. Tanpa Jadi semen. perekatnya ini mohon maaf batu bata, perekatnya cuma pakai pasir, kapur sama batu bata merah kumpul halus dengan semen. Jadi mohon maaf zaman dulu tidak ada semen sama sekali. Makanya tembok-tembok di Taman Sari lumayan tebal-tebal. Ketebalan tembok di Taman Sari setengah meter sampai 2 meter. Karena mohon maaf kalau kita sekarang bikin rumah kan pasti ada Iya. besinya di dalam. Ini tidak ada sama sekali. Full murni batu bata semuanya. Dan ini udah direnovasi dan renovasinya hanya ditempel aja. Jadi batu batanya tetap masih asli. Iya, iya. Sama sekali. Iya. Ini renovasi terakhir itu kan 2004. Uset. Iya, dan renovasi terakhir tahun 2004. 20. Ada gempa bumi tahun 2006. Gempanya kan sangat keras dan banyak bangunan yang retak. Akhirnya direnovasi lagi tahun 2010. Dan renovasinya itu hanya menempel aja. Dan ini kayu-kayunya, ini semuanya di Taman Sari ini semuanya udah diganti semua. Oh, udah ganti. Kalau kayunya udah banyak keropos. Nah, sekarang mohon maaf ini airnya ngambilnya dari sumur yang samping itu. Mohon maaf ini sumurnya ini, apa airnya ini dikuras 1 tahun 2 kali. Di sini mohon maaf kawan-kawan, mau duduk silakan. Dan ini tempat tidur atau tempat bersauna. Iya, jadi pakai anak pakai ratus. Jadi beliau habis mandi, beliau berganti pakaian di ruang sebelah sana dan baru tiduran sebelah sini. Dan ini memang tempat tidurnya memang dibikin seperti kayak gini dan memang di bawahnya ini memang dibikin lubang-lubang. Nah di bawahnya dipakai pot pengasapan, jadi buat pembakaran ratus. Dan di atasnya ini memang ini dari zaman dulunya bukan kayu seperti kayak gini, tapi zaman dulunya masih pakai bambu. 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 Satu-satu itu. Iya satu-satu. Jadi supaya asapnya kan keluar dari salah bambu. Jadi zaman dulu tuh sauna itu supaya badan itu supaya harum. Iya. Kalau sekarang kan maaf saunanya udah berkeringat kan pakai uang. Kalau zaman dulu masih pakai oke. asap. Iya, 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 iya. Makanya di bawah ini kan dipakai anggur kecil. Anggurnya itu terus kasih arak dan kasih ratus atau aroma terapi supaya wangi badan, supaya harum. Kursi mono sekolah. Nah, ini tempat ruang ganti pakaian ini. Jadi beliau berganti pakaian di ruang sebelah sini sebelum berendam di ruang kolam mandian. Dan mohon maaf zaman dulu belum ada cermin. Jadi kalau pengen baca cermin itu masih pakai air. Oh, ini ya cerminnya. Iya. Oh. Jadi mohon maaf zaman dulu kalau baca cermin itu masih pakai air jernih. Misalnya kalau kita lihat film-film kuno zaman dulu kan kalau baca cermin masih pakai air. Iya. Nah, jadi seperti kayak gini gentongnya ini diisi air di setiap hari, itu supaya airnya jadi terus. Tapi Cermin kalau ya. sekarang mohon maaf kalau kita bercermin pakai air tidak akan kelihatan. Iya. Apalagi bagi yang perempuan, nggak bisa glowing. Bisa glowing. Mesti mohon maaf awas kepala lagi, lumayan dapat oleh-oleh. Dapat oleh-oleh. Melihat miliknya dari atas ini. Kamu mau naik atas? Kalau mau naik atas silakan, satu ke bawah. Tapi paling atas. Boleh deh. Pelan-pelan, awas kepala ya. Itu tas kepala tuh Pak. Boleh deh, bentar Mas. Iya silakan, mohon. Paling atas, naik lagi. Sultan ke atas. Dapat aku oleh-oleh. Sakit. Kalau pakai bola lantai, kita
harus sewa. Iya. Iya. Ini pintu masuk pertama kalinya ini. Gapura Agung. Dapur Agung untuk pintu masuk pertama kalinya. Nah ini Dapur Agung ini pintu masuk pertama kalinya. Dan tadi dipakai buat tempat beli tiket tadi itu pintu masuk yang paling belakang. Belakang. Makanya sekarang dibalik depan jadi belakang, belakang jadi depan. Dan ini mohon maaf ini yang di tengah-tengah sini dulu ada bangunan juga. Bangunan ini bentuknya seperti pagoda. Oh. Bentuknya seperti pagoda, bangunan bertingkat. Dulu yang di atas dipakai buat seperti itu kan. Dan yang di bawah dipakai buat bersama itu kan batik zaman dulunya. Batik. Oh, batik. Iya. Karena zaman itu sih para putri-putri kan pada bikin batik. Karena istilahnya dipakai buat bikin sarung. Tapi ini mohon maaf bangunannya udah hancur dan tinggal pondasi bawahnya ini aja. Dan pondasi bawahnya ini kan bentuknya segi 8. Iya. Itu yang menandakan arah mata angin. Ini bunga kandil. Ini bunga kandil. Kenangan. Cempaka. Jadi mohon maaf kita ke Taman Sari ini kita hanya istilahnya keliling-keliling kampung. Oke, permisi mohon maaf awas kepala karena pintunya pendek. Awas kepala agak panjang. Permisi awas kepala agak panjang. Dan ini dulu ini sebelum ada rumah kayak gini dulunya masih kebun semuanya. Tapi sekarang kebunnya udah nggak ada, udah jadi rumah-rumah penduduk kayak gini semuanya. Dan yang tinggal sini kan semuanya para abdi dalam, Tidak. dan para abdi dalam sama Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 disuruh ngikutin jejaknya para putri-putri raja itu pada membatik. Makanya aslinya kampung sini juga dijulukin kampung batik karena hampir 90% penduduk di sini semua mereka pada pengrajin batik semuanya. Ada yang bikin kaos lukis, kaos dari hias, kaos dari surat bambu dan surat kayu, pakaian batik dan hiasan dinding. Jadi UMKM masyarakat ini semua mohon maaf pada berjualan seperti kayak gini. Kalau ini kaos dari bahan serat bambu dan serat kayu, tapi motifnya lain daripada yang lain, tapi ini motifnya pewayangan. Oke. Nah, jadi semuanya ada artinya semuanya. Tapi mohon maaf motifnya tetap ikut tren. Iya. Kalau nggak ngikutin tren kan istilahnya kan akan ketinggalan zaman. Nah itu mohon maaf itu tembok yang memanjang tuh. Hah? Itu, mana? itu tembok yang memanjang itu Oh. batas air danonya tuh. Jadi sebelah Waktu dulunya kirinya ya? air danau, Iya, sebelah iya. kanan dulunya kebun. Mau menuju ke tempat bangunan yang dinamakan bangunan vilanya atau istana air. Wow. Ini sorgan tinggal gini nih. Oh iya. Oh bawahnya ya sarung parang itu ya. Parah. Kalau nah ini yang di depan ini dulu sebelum ada rumah, ini dulunya masih air semua atau danau buatan. Nah batas air danaunya ini bendungannya sebelah sini. Oke. Jadi sebelah sana air danau, sebelah sini dulunya kebun, tapi sekarang air danau dan kebun udah nggak ada, udah jadi rumah-rumah. Ini bendungannya nih. Tembok yang memanjang ini bendungannya nih. Oh ini dia temboknya. Oh Iya. ini dia nih. Jadi ini mohon maaf karena diputus ini karena di bawahnya kan dipakai buat pembuangan air. Oh itu temboknya Supaya itu ya. tidak banjir. Kita lihat sebelah sini. Ini temboknya. Nih. Wow. Ini kalau mohon maaf kalau ini masih ada airnya kita udah berenang Kak. Iya. Karena zaman dulu kan dibikin bangunan dulu baru dibikin air danaunya. Jadi danaunya bukan danau asli tapi danau buatan. Oh, danau Buatan. itu danau buatan. Iya. Jadi dulu ada alirannya dari Sungai Winongo. Wih. Nah, kenapa? Karena Taman Sari kan tidak pernah lagi dipakai buat tempat berwisata kan cuma didiemin aja. Akhirnya pas Gunung Merapi meletus pada tahun 1872 terjadilah banjir lahar dingin. Waduh. Nah, jadi dari sungai yang ke danau nutupin air yang ke danau, jadi lambat laun air danaunya kering sendiri. Karena Jogja ini keraton Jogja di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan pantai selatan. Oh. Makanya di keraton kan di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan pantai selatan. Garis lurusnya dari keraton ke Gunung Merapi ke Tugu Yogyakarta, dari keraton ke pantai selatan Kandang Menjangan. Ayo ntar kita ke bangunan tuh. Wow. Pada sana kelihatan jauh kan? Dari keraton ke Gunung Merapi 27 Oh kilo. Gunung Merapinya. Dari keraton ke pantai selatan Pantai- 27 kilo. iya, Dan posisi keraton sini di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan pantai selatan. Antara kita pulangnya lewat bawah itu tuh. Ada belenduan itu kan terowongan. Cuman kita nggak pakai gap jadi Bingung. bingung. Cuman Kayaknya sempet deh. Nah kalau ini tempat tinggal saya nih. Oh, Nah keluarga saya pada bikin kerajinan seperti ini masuk aja.
kerajinan baru ini. Wow. Lukisan semuanya. Lukisan ya. Iya. Jadi ini kan dipakai buat ini, buat ventilasi udara. Iya. Jadi kalau dari atas itu hanya kelihatan kerucut-kerucutnya aja. Dan terowongan ini juga dipakai buat tempat persembunyian juga zaman dulunya. Nah, sekarang kita menuju ke tempat bangunan Istana Air atau Pulau Kenanga atau vilanya Sultan zaman dahulu. Dan dulu kan sebelum ada rumah penduduknya masih air semua. Itu di tengah-tengah air danau. Satu-satunya zaman dulu hanya terowongan ini aja. Iya, tapi itu tetap kita nggak bisa masuk ke dalam karena masih tutup. Tempat Pas meditasi. gempa 2006 kemarin, mohon maaf, atau atapnya tuh hancur. Oh. Wow. Dipakai buat tempat pelabuhannya zaman dulunya. Oke. Dulu kan batas air danau kan sampai bawah ventilasi udara itu. Jadi sebelah sini dulunya air semua ini sebelum ada rumah. Ini dulu rumah, ini rumah dulu danau. Dulu air danau buatan. Dan ini dulu bangunan ini ada di tengah-tengah air danau. Iya, iya. Wow. Makanya bangunan ini dinamakan bangunan Istana Air atau Pulau Kenanga. Karena kita pulangnya lah sebelah sini menuju lewat terowongan. Jadi nggak balik ke sana lagi biar nggak kejauhan, kasihan dah. Oh, itu. Apanya? Dapur agungnya tuh. Itu masuknya tadi. Iya, iya. Mohon maaf, ini dulu batongnya ini dulunya ada di atas. Di sini itu Di atas itu. Iya. Jatuh jatuh ke bawah dan badannya itu hancur. Akhirnya sama dinas beberapa dan dari pihak keraton juga tidak boleh dinaikin lagi. Mana? Kan 2 meter lebih kan temboknya. Edgar. Ini kayak tembok di rumah yang tembok. Nah, sekarang mohon maaf kalau kita bikin rumah temboknya kayak gini lumayan. Heeh. Lumayan. Main kering. Oh iya. Nah, ini vilanya nih. As. Jadi itu aslinya, mohon maaf, ini dulu aslinya atapnya tertutup ini. Iya, iya. Sultannya. Jadi beliau kalau khusus Sultan sama keluarganya. Jadi kalau mohon maaf kalau Sultan mau ke Tamasari, nginepnya di Istana Air ini atau Pulau Kenanga. Oh, sebelum ke bawah situ ya. Iya. Makanya Tamasari kan tadi saya bilang ada 52 bangunan, luasnya itu ada 10,6 hektar. Tapi sekarang tinggal berapa aja masih bisa dikunjungi, yang lainnya udah banyak yang hancur. Dan ini dulu aslinya kan, mohon maaf, dulu aslinya atapnya tertutup. Iya. Dan dulu yang di atas itu dipakai buat kamar-kamar, dan yang di bawah sebelah sini dipakai buat tempat hidangan makanan sama tempat pengiriman musik gamelan zaman Iya, dulunya. iya betul. Makan. Dan lantainya zaman dulu itu masih pakai balok-balok kayu. Jadi di atas dipakai buat kamar, di bawah dipakai buat tempat hidangan makanan sama Iya, tempat iya, iya. pengiriman musik gamelan. Dan yang kotak-kotak besar ini dipakai buat tempat jendela-jendela. Itu jendela. Iya, jendelanya kayak gini. Nah, kalau batu batanya seperti kayak gini Pak aslinya. Ini udah direnovasi, kalau ini yang belum. Ini batu batanya perkaca cuma pakai pasir, kapur sama batu bata merah tembok halus. Batu bata merah tembok halus. Ini kan masih pakai kapur kan? Iya. Dan batu bata zaman dulu sama sekarang lain. Kalau mohon maaf, kalau zaman dulu kita giniin aja kuat. Iya. Tapi kalau sekarang mohon maaf kita giniin kan Hancur. hancur. Ini batu batanya dari dulu sampai sekarang. Udah 265 tahun yang lalu. Wow. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Berapa tahun yang lalu, Pak? 265 tahun yang lalu. 265 1758 sampai sekarang 2025. 1758. Dan ukuran batu batanya pun juga Beda, ada ya? yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tebal. Yuk, yuk. Karena zaman dulu kan mohon maaf tidak ada cetakan. Dan Oh. di dalamnya kan tidak ada tulang-tulang besi. Ketika gini kan mohon maaf, ini kan tidak ada tulang. Iya. Ini kan nggak patah. Betul, betul. Ini kan patah, tidak ada tulangnya nih. Coba, Mat. Oh iya, iya, itu cuma. Ini lengkungannya seperti ini bikin lengkungannya. Iya, iya, iya. Ada tulang-tulang kan? Ini batu-batunya lengkungannya nih. Oh iya. Besar ya? Ini vilanya nih. Iya. Yang pertama saya kan hanya dipakai dari pertama. Dari Ibu. Dari Pak. Ayo, monggo Pak, mari Pak. Udah wisatanya udah lain. Apalagi yang sekarang. Wisata. Udah buat. Aku gak bisa kayak gini. Gak usah komentar. Jadi game gajar. Kesukaannya dia tuh. Oh ini ya? Ini apa nih? Mas, sekarang namanya. Oh iya. Jadi kita masuk ke terowongan atau yang dinamakan ulung-ulung atau gorong-gorong. Jadi terowongan ini dulunya
air di sini ya. Nah, di luarnya kan dulunya air dan ini ada di bawah air. Tadi rumah teman saya kan tadi sudah nyekan nih. Iya. Yang atas ini tadi. Ventilasi udara itu jadi air dan nanti nggak masuk ke dalam. Iya. Dan istilahnya kan mohon maaf, ya bayangin aja zaman dulunya bikin ini ada di bawah air dan air itu tidak meresap. Itu dia teknologi itu apa tingkat airnya. Tidak air. Dan kalau dari atas tuh hanya kelihatan lucu-lucunya ini aja. Jadi nggak tahu kan di bawah sini ada terowongan di bawah air zaman dulunya. Bangkok yang dipakai buat meditasi atau bertapanya sultan zaman dahulu. Nih, ini pintu masuknya. Tadi ada bangunan tadi yang saya bilang tadi. Oh, oke. Ini pintu masuk ke tempat Pulau Panembung. Iya. Jadi zaman dulu yang Pulau Panembung hanya minta sama ada tembung mau minta. Jadi zaman dulu mau maksudnya kalau pengen bermeditasi atau menenangkan diri di ruang sebelah sini zaman dulu. Sultan berapa aja tuh? Tapi yang pertama sama yang kedua aja. Oh tetap. Oh iya karena ini 3 udah nggak dipakai ya. Yang ke-8? Yang ke-8 enggak, hanya merenovasi aja. Oke. Dan ini dulu di bawah ini dipakai buat tempat bermeditasi. Ini mohon maaf kita nggak bisa masuk ya. Iya. Nah, ini dulu yang di bawah dipakai buat tempat bermeditasi. Dan yang paling atas dipakai buat sultan. Beliau naik ke atas itu melihat pemandangan sekitar danau zaman dulunya. Oh, ngeliatnya. Iya, Dari dan- view ya. Wah. Nah, ini kan mohon maaf karena pas gempa 2006 kemarin itu atapnya itu roboh total. Oh. Makanya atapnya kan bangunan baru itu kan. Iya benar-benar. Kayunya udah baru. Jadi zaman dulu soalnya kalau pengen bermeditasi atau menenangkan diri di ruangan di sebelah sini. Kenapa zaman dulu menurut sholat itu bermeditasi di bawah air? Karena istilahnya supaya tenang, Oh iya sih. relaksasi, jadi Suara hening. Tempatnya Kenapa di sih. bawah sini kan di luarnya kan air, Iya. kan ada suara gemercik air, nah, supaya hening. Dan yang sebelah kanan sebenarnya ada namanya sumur gemantung. Nah, namanya sumur itu posisinya ada menggantung di atas air. Nah, sumur gemantung itu zaman dulu dipakai buat ngukur air, Oh. supaya air dalam itu nggak masuk ke terowongan sini. Nggak terasa. Wih, tamannya lumayan juga. Iya. Isi awas kepala, mohon maaf awas kepala lagi. Ini gimana nih? Awas kepala, awas kepala, awas kepala. Nah, ini tembok yang memanjang itu batas air danaunya. Jadi sebelah kiri dulunya air danau, sebelah kanan dulunya kebun. Kebun. Ah, Ini? Iya. Ini udah pakai ini, Kak? Tembok ini memanjang dulu batas air danau, bendungannya. Nah, itu yang paling dulu tempat tiketnya tadi. Oh. Kan nggak terasa kan? Kalau balik lagi kan lumayan jauh. Loh? Ini udah di sini. Udah sampai situ. Kan terowongan. Karena itu bekas majik kan dilarang diinjak-injak. Iya bener. Yang kita foto di tengah itu kan? Iya. Oh, dulu kita ke sana tapi nggak dikasih foto villa. Ah. Kita nggak ada foto dulu ya, Ping? Kita nggak ada foto dulu ya? Ada di foto. Nah, kalau masih ada fotonya jangan sampai hilang. Iya. Kemungkinan tidak akan dibuka kembali karena istilahnya pertama kali kan ditutup gara-gara pandemi. Oh. Karena kan covid kan. Tapi ternyata sampai sekarang covid mohon maaf udah hilang. Sampai sekarang kan belum Iya. dibuka. Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yang sekarang tidak punya anak laki-laki. Ah, 5 semuanya perempuan semuanya. itu penerusnya berarti Nah, kita juga belum tahu karena keputusan tetap dari pihak keraton. Iya, yang iya. memutuskan besok penerusnya akan siapa? Adiknya atau anaknya? adiknya berarti yang laki-laki Laki-laki. atau Kalau anaknya yang anaknya Sultan ya otomatis dipimpin perempuan. dengan perempuan. Jadi gelarnya akan berganti. jadi ratu kali ya. Ya, dipimpin dengan ratu Wih, seperti keren. negara Inggris. Dipimpin Iya, dengan iya, Ratu iya. Elizabeth. Tapi kita juga belum tahu juga Iya. karena tetap keputusan dari pihak keraton. Iya, itu. Karena pengganti sultannya kalau sultan benar-benar sudah meninggal.